Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada yang bertanya, istrinya ini memperoleh keterangan penerima bantuan PKH, tetapi sayangnya yang dimiliki ini hanyalah kartu KKS Merah Putih untuk penerima BPNT. Lalu bagaimana solusinya? Dan juga kita akan membahas terkait dengan apakah akan ada jadwal susulan pencairan, baik itu untuk PKH tahap kedua dan juga BPNT alokasi bulan Maret April yang masih belum cair. Oke, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham atas apa yang saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara, lalu juga aktif menonton video-video saya, dan juga bagi Anda yang senantiasa meramaikan kolom komentar di setiap video yang saya unggah, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala support Anda. Jangan lupa untuk bagikan channel Inspirasi Oktara baik kepada teman, kerabat, maupun sahabat Anda, dan juga jangan lupa untuk follow akun TikTok channel Inspirasi Oktara. Oke, langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Terkait dengan salah satu pertanyaan dari penyimak video channel Inspirasi Oktara yang baru-baru ini bertanya, ternyata istrinya ini menurut keterangan masuk sebagai penerima bantuan PKH untuk periode tahap kedua. Tetapi sayangnya beliau menanyakan bagaimana solusinya karena untuk saat ini istrinya ini baru memperoleh KKS BPNT atau bisa dikatakan ya istrinya ini sebelumnya ini hanya menerima bantuan pangan non tunai saja. Apakah nantinya akan diterbitkan KKS baru untuk penerima PKH ya untuk istri tersebut ya untuk KPM tersebut? Nah, oke, kita akan membahas pertama itu dulu ya. Terkait dengan bantuan PKH. Ya, oke. Bagi KPM yang ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH, ini harus harus memenuhi beberapa syarat. Ya, ketika namanya sudah tertera misalkan di cek bansos ternyata status keterangan penerima PKH-nya adalah iya, yang perlu Anda pastikan pertama adalah silakan Anda hubungi kepada pendampingnya, hubungi pendampingnya. Apakah nantinya di penyaluran PKH tahap yang berjalan, ini nama tersebut apakah ada di dalam daftar bayar atau tidak ya, atau bahasa mudanya adalah SP2D. Jadi selain misalkan memenuhi syarat kepesertaan, misalkan memiliki komponen dan lain sebagainya, meskipun dicek bansos ini status keterangan penerima PK-nya adalah iya, maka real, kondisi realnya ini positif atau tidaknya bisa memperoleh bantuan PKH, ini adalah ada atau tidaknya nama tersebut ada di SP2D. Jika misalkan namanya ini tertuang di data bayar, maka secara otomatis ini positif sebagai KPM penerima PKH. Namun, ketika misalkan nama tersebut tidak ada di SP2D atau di data bayar, maka bisa dikatakan KPM yang bersangkutan yang merasa menerima PKH sesuai cek bansos ketika tidak ada di SP2D ini otomatis bisa kita katakan bukan merupakan penerima bantuan PKH. Jadi seperti itu, pastikan terlebih dahulu. Nah, untuk solusinya jika misalkan nama yang bersangkutan ini dicek masuk sebagai penerima PKH, lalu juga sudah ada di data bayar sebagai penerima bantuan PKH, maka secara otomatis Anda tidak perlu menunggu adanya terbitan KKS baru atau kartu merah putih baru untuk penyaluran bantuan PKH supaya masuk di dalamnya. Jadi tidak seperti itu. Nah, ini mungkin informasi yang bermanfaat juga bagi KPM baru yang sebelumnya belum pernah mengikuti pertemuan kelompok dan juga tidak tahu tentang apa itu KKS merah putih. Jadi saya jelaskan di sini, kartu KKS ya, kartu keluarga sejahtera, ini kan dulunya merupakan kartu biasa yang tidak bisa digunakan untuk alat transaksi penarikan uang. Jadi dulu modelnya KKS-nya adalah hanya bertuliskan nama KKS ya, kartu keluarga sejahtera, lalu ada nama kepala keluarganya, beserta alamatnya, tanggal lahirnya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi sejak tahun 2016 diluncurkan adanya KKS yang bisa digunakan untuk transaksi ya. KKS ini diterbitkan oleh Himbara yaitu untuk Bank BRI, Mandiri, BNI dan juga yang dulu adalah BTN. Nah, KKS bermodel baru ini adalah KKS kartu combo yang bisa dibuat transaksi. Ini sistemnya adalah e-wallet atau KKS yang bisa diisi dengan nominal uang. Fungsinya ya semacam ATM, ya bahasa mudahnya seperti itu. Nah, karena KKS ini sifatnya combo, artinya jadi ketika ada nama KPM penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun BNT, ketika Anda sudah memiliki KKS, maka secara otomatis dua bantuan
sosial utama yaitu PKH maupun BPNT ini otomatis bisa langsung masuk ke KKS yang bersangkutan karena ini sifatnya kumbu. Nah, untuk yang KKS-nya ternyata ganda, misalkan di tahun 2017 ada penerbitan KKS yang menerima BPNT lalu dapat lagi KKS PKH, ini adalah kasuistik yang lain dan biasanya ya seperti yang saya lakukan dulu, ini ada langsung pemindahan ya. Jadi kuota PKH-nya langsung dimasukkan ke BPNT-nya atau BPNT-nya langsung dipindahkan ke kuota KKS PKH-nya. Jadi KPM hanya memiliki satu kartu yaitu KKS Kumbu. Nah, untuk kasus yang sudah dilaporkan, pertanyaan bagaimana solusinya? Jadi ketika sebelumnya keluarga tersebut sebagai penerima BPNT, maka ketika nanti rezekinya memperoleh bantuan PKH, otomatis kartu KKS-nya ini langsung terisi kuota PKH. Secara otomatis ya langsung masuk karena sistemnya adalah kartu kumbu. Dan di pusat ini tentunya terbaca rekening atas nama KPM yang bersangkutan. Jika misalkan dicek di Omspam ternyata yang bersangkutan ini sudah memiliki rekening, maka secara otomatis bantuan PKH-nya ya langsung dimasukkan ke KKS tersebut. Istilahnya kartu combo yang langsung dimasukkan di rekening e-wallet. Sehingga ketika secara otomatis positif, keluarga yang bersangkutan yang sebelumnya menerima BPNT lalu akhirnya namanya masuk di SP2D PKH, ya otomatis ketika langsung melakukan penarikan di ATM, maka saldonya ini tentu akan double masuknya, yaitu bantuan BPNT dan juga untuk bantuan PKH. Jadi seperti itu. Buktinya apa? Nah, seperti yang terjadi sebelumnya di daerah dampingan saya yang sebelumnya memang ini masih dilakukan oleh BTN ya di tahun yang lalu. Banyak sekali KPM penerima PKH ini yang nyatanya sebelumnya adalah penerima BPNT, rata-rata lansia. Dan ketika kami masih menggunakan KKS di daerah dampingan saya, ini bantuan untuk PKH tiba-tiba langsung masuk ke rekeningnya KPM yang rata-rata ini sebelumnya penerima BPNT. Jadi artinya karena kartunya sudah kumbu, secara otomatis bantuan PKH langsung masuk ke rekening yang bersangkutan. Jadi tidak ada masalah ya, sudah terjawab. Yang penting namanya ada di SP2D, jika misalkan sudah memiliki KKS, berarti ya tinggal menunggu jika sudah masuk di SP2D akan di top up dana bantuan PKH-nya ke rekening yang sudah ada, yaitu rekening KKS BPNT tadi. Seperti itu. Nah, lalu pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh salah satu subscriber channel Inspirasi Oktara, beliau ini mengecek status DTKS-nya, ternyata sudah ada proses untuk akan dicairkannya bantuan PKH tahap kedua yang ini masih zonk. Nah, ini juga berlaku bagi Anda yang bantuan PKH maupun bantuan pangan tunainya masih zonk. Ketika Anda cek di status DTKS dan ternyata ada masalah, lalu Anda perbaiki, termasuk juga yang tidak ada masalah ternyata belum cair, ini tentu untuk harapan akan adanya SP2D susulan atau data bayar susulan ini masih terbuka lebar. Karena untuk PKH sendiri, tahap kedua ini nantinya akan berakhir pada bulan Juni, yaitu dari April, Mei, Juni ya lokasinya ya. Hingga nanti di akhir bulan Juni ini tentu akan ada rekonsiliasi dan terus progres. Jadi ketika jumlah penerimanya sudah atau belum mencapai 10 juta, maka ini otomatis akan terus dilakukan penerbitan SP2D susulan, data biaya susulan untuk memenuhi kuota yang belum tercapai. Termasuk juga untuk bantuan pangan non-tunai atau sembako 18,5 juta KPM. Jika sampai periode yang berjalan ini masih belum memenuhi target ya penerima, maka secara otomatis pemerintah melalui Kementerian Sosial akan memilih nama-nama KPM yang valid dan tentu yang mungkin datanya dulu bermasalah akhirnya sudah diperbaiki, ini masih memiliki kesempatan untuk bisa cair bantuannya ya. Jadi kesimpulannya masih terbuka untuk SP2D susulan atau data bayar susulan bagi KPM yang bantuannya masih zonk dan tentunya ini datanya sudah tidak bermasalah lagi. Jadi seperti itu ya, cukup menjawab ya. Oke, demikian mungkin informasi yang bisa saya berikan di kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Oke, jika Anda memiliki pertanyaan dan ingin jawabannya lebih detail lagi, silakan Anda berkomentar apa yang harus saya bahas di kesempatan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.